Perkenalkan, nama saya Arni Depondoye. Di video ini saya akan membahas 3 materi tentang manajemen peserta didik, manajemen kurikulum, dan manajemen sarana prasarana dalam mata kuliah pengantar manajemen. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama tentang manajemen peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Asmendri, peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan kembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran sehingga dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur. Fungsi manajemen peserta didik sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Materi yang kedua tentang manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kegiatan manajemen kurikulum yang terpenting adalah kegiatan yang erat kaitannya dengan tugas guru dan kegiatan yang erat kaitannya dengan proses pembelajaran dan pengajaran. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi 3 kegiatan, yaitu 1. Perencanaan kurikulum, 2. Pelaksanaan kurikulum, dan yang ketiga, penilaian kegiatan kurikulum. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip dan fungsi yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kurikulum ada beberapa hal. Yang pertama, produktivitas. 2. Demokratisasi. Yang ketiga, kooperatif. 4. Efektivitas dan efisiensi. 5. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Materi yang ketiga tentang manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, dan efektif dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat perlengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung dapat menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Perencanaan sarana dan prasarana menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan yang digariskan. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Perencanaan harus jelas, berdasarkan atas kesempatan dan keputusan bersama
dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Pengadaan sarana dan prasarana dengan cara 1. Pembelian, pembuatan sendiri, penerimaan hibah, penukaran, pendaur ulangan, pinjaman, dan penyewaan. Inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Pemeliharaan sarana dan prasarana adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Tujuan dari penghapusan sarana dan prasarana untuk mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi, atau meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris, atau membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Namun, ada beberapa syarat-syarat yang harus diperhatikan sebelum penghapusan sarana dan prasarana. 1. Dalam keadaan sudah tua atau rusak berat, sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi. Yang kedua, perbaikan atau penilaian biaya yang besar sehingga merupakan pemborosan. Yang ketiga, secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Yang terakhir, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Demikian penjelasan mengenai 3 materi yang telah saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton video saya dan sampai jumpa.